teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Mr. NR, di mana bayangan punya kisah dan setiap bisikan adalah kebenaran. Mari tinggalkan logika Anda sejenak, karena di sini setiap hal yang tak mungkin bisa saja menjadi nyata. Ah, ah, ah. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah mematikan lampu kamar Anda dan sendirian. Karena kali ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Sendok Berdarah di Kontrakan 500.000. Pernah nggak kalian ditawari tempat tinggal super murah? 500.000 sebulan, lengkap dengan dapur, kamar tidur, dan ruang tamu. Murah banget, kan? Tapi, bagaimana kalau ternyata yang menunggu di dapur bukan hanya piring dan kompor, tapi sesuatu yang lapar dan bukan manusia? Namanya Ari, 25 tahun, baru saja diterima kerja sebagai pegawai kontrak di sebuah kota kecil. Karena gajinya belum cair dan biaya hidup terbatas, dia mencari tempat tinggal yang murah. Lewat info dari tukang warung dekat terminal, ia dikenalkan dengan Bu Wati, seorang ibu tua yang tinggal sendirian dan menyewakan satu unit rumah kontrakan. Saat survei, kontrakan itu terlihat kecil tapi bersih. Tembok kusam, lantai keramik retak di beberapa sudut, ruangan sempit, terdiri dari kamar tidur, ruang tamu, dan dapur di belakang. Dapurnya di belakang, lampunya agak redup ya. Tapi jangan sering-sering ke dapur malam-malam, kata Bu Wati sambil tersenyum aneh. Ari pikir itu cuma kepercayaan orang tua. Lalu Ari pun membayar kontrakan tersebut. Malam pertama, Ari menata barangnya, makan mie instan, lalu tidur. Tapi sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun karena mendengar bunyi piring jatuh dari dapur. Saat dicek, semua piring masih utuh. Tapi satu sendok berada di lantai. Keanehan pun dimulai. Hari-hari berikutnya, suara dari dapur makin sering muncul. Sekitar pukul 2:10 dini hari, Ari mulai mendengar suara ketukan dari dapur, suara kursi ditarik, dan bisikan lembut yang hampir tak terdengar. Sini, makan, bareng. Ari sempat mengira suara-suara itu adalah efek dari kelelahan. Tapi suatu malam, ia menaruh kamera HP di ruang tamu, diarahkan ke pintu dapur. Ia ingin tahu apakah ada tikus atau hal lain yang menyebabkan suara-suara itu. Rekaman memperlihatkan pintu dapur terbuka perlahan, seperti didorong angin. Tapi tak ada jendela terbuka. Ada suara sendok beradu dan bayangan melintas di belakang pintu. Kamera mendadak blur dan muncul suara bisikan dari arah dapur. Temani aku. Ari pun mulai penasaran dan mencoba berbicara dengan tetangga sebelah, seorang nenek bernama Maita. Awalnya Maita enggan bercerita, tapi setelah diberi kopi dan ngobrol lama, ia membuka suara. Mas Ari tinggal di situ. Dulu itu kontrakan punya anak kos juga. Namanya Rani, sendirian dia, kerja di konter HP. Rani, kata Maita, sering memasak tengah malam. Kadang nyanyi pelan sambil masak. Sejak itu, nggak ada yang betah tinggal lama. Semua selalu diganggu. Katanya ada yang masih nunggu diajak makan. Keesokan harinya, Bayu, teman lama Ari dari kampus, datang berkunjung dan menginap satu malam di kontrakan Ari. Malam itu mereka ngobrol, main kartu, lalu tidur. Sekitar pukul 3 pagi, Ari terbangun karena mendengar suara 2 orang bicara pelan dari dapur. Ia pikir Bayu menelepon seseorang, tapi saat ke dapur, ia melihat Bayu duduk sendiri di meja makan, sambil memegang sendok di tangannya. Matanya menatap kosong ke satu titik. Dia baik, Ri. Dia cuma pengen makan bareng, kata Bayu dengan tatapan kosong. Sendok di tangan Bayu berlumuran darah.
tapi tak ada luka di tubuhnya. Karena panik, Ari langsung tarik Bayu ke kamar. Besoknya Bayu demam dan ketakutan. Sebelum pulang, dia berkata, "Gue makan mie semalam, terus ada cewek duduk di meja, senyum, tapi pas gue tanya siapa, dia muntah. Rambutnya panjang banget, sampai menyentuh lantai." Ari pun kaget, sampai tidak bisa berkata-kata. Meskipun takut, tapi Ari memutuskan tetap bertahan seminggu lagi sampai gajian. Tapi gangguan makin sering. Lampu dapur kedap-kedip sendiri, meja makan selalu berubah posisi tiap pagi, dan ada makanan basi yang muncul sendiri. Suara bisikan makin jelas dari arah dapur. "Makanlah, temani aku." Karena penasaran, Ari mengambil senter, rekam suara lewat HP, dan menuju dapur walaupun Ari takut. Pas sampai dapur, Ari pun melihat di atas meja ada nasi basi, telur busuk, dan ayam goreng penuh ulat. Seorang perempuan duduk membelakangi Ari, bahunya bergetar seperti menangis. Rambutnya panjang, ke lantai, dan berkata, "Mas, ayo makan. Kamu belum makan dari tadi." Saat perempuan itu menoleh, wajah sebelah kanan hancur. Mulut robek sampai ke telinga. Mata hitam dan mengeluarkan darah. Lampu padam, pintu terkunci. Ari panik dan berteriak. Sosok itu merangkak ke atas kulkas, lalu jatuh dari atas sambil mengeluarkan suara parau. "Aku lapar." Keesokan harinya, Ari ditemukan oleh Mak Ita, pingsan di depan pintu kontrakan. Lalu Ari pun dibawa ke rumah sakit oleh Mak Ita. Setelah sadar di rumah sakit, Ari memutuskan meninggalkan kota itu. Semua barangnya ia tinggalkan. Sampai sekarang kontrakan itu tetap kosong. Tapi tetangga masih sering mencium bau makanan gosong tengah malam dan mendengar suara sendok beradu dari dapur kosong itu.